Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar Bapak Ibu hari ini? Alhamdulillah sehat Pak Sari. Alhamdulillah sehat. Semangat ya. Tetap semangat. Semangat. Mana semangatnya? Ini semangatku. Ini semangatku. Luar biasa. Siang-siang masih semangat. Mudah-mudahan terus semangat sampai akhir pembelajaran. Baik Bapak Ibu, sebelum pembelajaran ini dimulai, saya pengen melatih konsentrasi Bapak Ibu. Kita ice breaking dulu. Ya, kita ice breaking dulu. Siap. Untuk melatih konsentrasi Bapak Ibu. Jadi permainan ini ada namanya permainan, tidak tahu apa permainannya, cuma nanti ada pernyataan yang sebenarnya, kemudian pernyataan yang sebaliknya. Jadi misalkan contohnya gini, yang sebenarnya atas-atas, bawah-bawah. Berarti Bapak Ibu menyebutkan yang sebenarnya sesuai dengan saya, atas-atas, bawah-bawah. Kalau yang sebaliknya, saya bilang atas-atas, bawah-bawah. Berarti Bapak Ibu sebaliknya, berarti bawah-bawah, atas-atas. Itu ya? Paham ya? Paham. Oke, siap. Kalau yang sebenarnya berarti sesuai dengan saya. Kalau yang sebaliknya berarti kebalikan dari saya. Oke, kita mulai. Konsentrasi. Siap. Yang sebenarnya ganjil-ganjil, genap-genap. Ganjil-ganjil, genap-genap. Genap-genap, ganjil-ganjil. Yang sebenarnya bukan dari itu, bukan dari yang sebaliknya. Konsentrasinya kurang. Oke. Ayo coba konsentrasi lagi. Yang sebenarnya kanan-kanan, kiri-kiri. Kanan-kanan, kiri-kiri. Kiri-kiri. Mantap. Selanjutnya. Yang sebaliknya hitam-hitam, putih-putih. Putih-putih, hitam-hitam. Hitam-hitam. Mantap, ternyata konsentrasinya semua luar biasa. Oke, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Baik, Bapak Ibu, sekarang kita akan mempelajari tentang profil pelajar Pancasila. Kenapa kita harus mempelajari profil pelajar Pancasila? Tujuannya yaitu agar kita mengetahui apa saja pengertian dari profil pelajar Pancasila. Kemudian kita juga tujuannya mempelajari ini untuk mengetahui yang terdapat pada profil pelajar Pancasila. Sebelum kita melangkah lebih jauh, saya ingin mempertanyakan lebih dahulu kepada Bapak Ibu sejauh ini pengalaman sudah melewati 20 menit, ini artinya pelajar sudah harus menyelesaikan sesi diskusi dan menyampaikan ini kan ada tiga kata, ada kata profil, kemudian ada pelajar, dan ada untuk menyampaikan hasil diskusinya yaitu dari kelompok D, kelompok 4. Saya persilakan diwakili oleh siapa dari kelompok 4 dari terlebih dahulu untuk menyampaikan kira-kira profil pelajar Pancasila itu seperti apa? Terima kasih Bapak. Yang saya ketahui tentang profil pelajar Pancasila. Kalau profil itu menurut saya adalah gambaran, sama dengan ketika kita bermain WhatsApp kan ada profil pengguna WhatsApp. Jadi gambaran yang kita miliki. Misalnya seperti apa itu tergantung dari profil ya kita. Kalau profil pelajar Pancasila itu adalah gambaran pelajar
pelajar yang mempunyai karakter sesuai dengan Pancasila. Seperti Oke. itu. Jadi itu pemahaman dari Ibu Kundari. Mungkin ada Ya, sedikit perbedaan dari Pak Dimas. Yang Pak Dimas ketahui selama ini profil pelajar Pancasila itu seperti apa? Kalau saya Pak Sari nggih, ini mengacu dari sekolah saya ya. Profil itu kan hampir sama dengan yang disampaikan oleh Bu Kundari, gambaran dari lembaga itu sendiri. Nah, kalau 3 kunci profil pelajar Pancasila, berarti gambaran dari sekolah tersebut yang mencerminkan peserta didik atau lingkungan sekolah tersebut berkarakter Pancasila. Ya, ketuhanan yang Maha Esa, Oke, kemanusiaan, persatuan, mungkin itu Pak Asari. Mohon dikoreksi jika salah. oke. Mantap Pak Dimas dan Ibu Kundari. Ternyata Bapak Ibu berdua ini luar biasa ya. Belum diberikan materi tentang profil pelajar Pancasila, pemikirannya sudah jauh melangkah lebih maju tidak sesuai seperti apa yang saya pikirkan. Saya kira Bapak Ibu itu masih belum mengetahui tentang profil pelajar Pancasila, ternyata sudah jauh melangkah, bahkan sudah mendekati sempurna dari teori yang sebenarnya. Nah, agar Bapak Ibu lebih paham lagi seperti apa kira-kira profil pelajar Pancasila itu, baik dari segi definisi profil pelajar Pancasila itu sendiri, kemudian dimensi-dimensi apa yang terdapat pada profil pelajar Pancasila. Ini saya coba share screen tentang profil pelajar Pancasila. Monggo Bapak Ibu bisa dibaca untuk menambah pengetahuan tentang profil pelajar Pancasila. Kemudian bisa Bapak Ibu memikirkan, oh ternyata pemikiran saya selama ini itu tentang profil Pancasila itu masih kurang tepat atau sudah tepat. Silakan Bapak Ibu mencoba merefleksikan sendiri dari materi yang saya berikan ini. Sudah kelihatan Bapak Ibu? Ye, sampun. sudah. Pak Sari, sampun. Monggo bisa dibaca. Oke, baik, siap. Oke, baik Bapak-bapak semua. Sebelum kita memasuki materi yang kedua tentang komponen kurikulum operasional sekolah, kita explaining dulu. Sepertinya Bapak-bapak ini Infonya bisa terlebih dahulu, Bapak Ibu. Terima kasih. Sudah nggih? Ye, sampun. Sampun. Oke. Kira-kira pasti sudah punya pandangan Bapak Ibu itu tentang profil pelajar Pancasila seperti apa setelah membaca materi tadi. Oh, mungkin yang tadi sebelum membaca materi itu masih belum pas. Sekarang saya yakin sudah pas mengenai pengertian profil pelajar Pancasila itu seperti apa, kemudian dimensinya itu apa saja. Saya yakin sudah lebih mantap daripada sebelumnya, sebelum membaca materi tadi. Baik, Bapak Ibu, saya punya tugas untuk panjenengan berdua. Ada permasalahan yang harus dipecahkan oleh panjenengan berdua. Cukup di room ini saja, karena pesertanya cuma 2, jadi Bapak Ibu monggo silakan diskusikan permasalahan berikut ini. Tadi yang sudah dibaca oleh Bapak Ibu itu ada 6 dimensi profil pelajar Pancasila, mulai dari beriman dan bertakwa,
kepada Tuhan yang Maha Esa sampai ke kreatif tadi itu sampai 6, dari 1 sampai 6. Kira-kira dari poin 1 sampai poin 6, apakah ke-6 poin itu bisa kita bungkus dalam satu kegiatan pembelajaran? Jadi monggo Pak Dimas dan Ibu Kundari, kira-kira dari 6 dimensi itu bisa apa tidak kita bungkus dalam satu kegiatan pembelajaran, atau hanya dalam satu kegiatan pembelajaran hanya 1 saja atau 2 saja, atau bisa kita bungkus semuanya? Monggo saya persilahkan untuk Bapak Dimas dan Ibu Kundari untuk bisa memecahkan untuk bisa memecahkan permasalahan ini. Monggo bisa didiskusikan. Diskusinya lewat Langsung lewat bersatu apa berdua, Pak? Langsung lewat sini aja di kelas utama. Oh, ada lewat Papa. sini. Oke. Siap. Suaranya Pak Dimas. Bagaimana Bilang. Pak Dimas? Ini suaranya astagfirullah. Ini ngobrolnya di chat atau melalui ngobrol langsung seperti ini, Pak Sari? Langsung di sini. Jadi menurut Pak Dimas dan Ibu Kundari itu seperti apa? Bisa apa tidak? Monggo. Diskusikan. Mohon izin, Bu Kundari, saya menyampaikan dulu, nggih. Monggo, boleh Kalau Pak. nggih. Kalau menurut saya, Bu Kundari, ketika ada pertanyaan dari Pak fasilitator yang hebat luar biasa ini, Pak Sari ini, nggih, ada pertanyaan apakah bisa ya 6 dimensi ini dijadikan satu dalam suatu kegiatan pembelajaran. Kalau menurut saya, insya Allah bisa. Terima kasih Bapak Udin atas bisa karena dalam kegiatan pembelajaran kita itu kan biasanya hal-hal apa saja yang ingin dicapai. Misal ketika anak didik kita anggaplah materi yang kita ajarkan adalah beriman kepada malaikat Allah untuk kelas 7. Misal kita mau ambil yang dari segi dimensi nomor 1 tadi, yaitu beriman kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Secara tidak langsung ketika kita mempelajari beriman kepada malaikat itu sudah menyentuh aspek itu. Kemudian ada yang kedua yaitu mandiri, nggih. Kalau nggak salah mandiri, nggih. Nah, mandiri itu nanti bisa kita kemas di dalam kegiatan pembelajaran itu anak-anak disuruh tulis apa yang sudah dipahami ketika atau mau yang akan dipelajari untuk materi iman kepada malaikat ini. Nah, itu tugas mandiri anak-anak nanti. Sama aja itu sudah menyentuh aspek mandiri. Kemudian di aspek bernalar kritis. Di nalar kritis itu nanti bisa menjadi pertanyaan pemantik ke anak-anak didik kita. Misal, jadi karena kita sebagai guru, kita berikan suatu pertanyaan pemantik sehingga anak-anak itu berkesempatan menjawab sesuai dengan apa yang mereka pahami. Misal, ketika berbicara beriman kepada malaikat, berarti itu ada berapa kira-kira malaikat yang harus kita imani? Ada 10-kah atau lebihkah atau seperti apa? Kalau memang 10, itu kenapa? Kemudian kalau lebih, nah lebihnya itu seperti apa? Nah, nanti kan anak-anak didik kita itu mengeksplor pemikirannya nanti. Ini 10 atau lebih atau bagaimana. Nah, itu sama aja sudah berbicara aspek bernalar kritis. Kemudian yang terakhir yaitu kreatif. Berarti nanti kreatif kita berikan anak-anak itu project. Misal, yang sudah kalian pahami mengenai iman kepada malaikat, itu berarti nanti anak-anak ditugaskan untuk membuat mind mapping mungkin. Mind mapping, peta konsep dari apa yang sudah dia pahami, seperti itu Bu Kundari dan Pak Asari yang saya hormati. Jadi insya Allah jawabannya bisa dengan penjelasan yang sudah saya sampaikan ini. Terima kasih. Baik, luar biasa Pak Dimas. Wow, keren banget. Kalau saya nilai ini sudah 99,98. Luar biasa.
Monggo Bu Gundari. Aplaus. Ya, plus yang luar biasa Terima dulu. kasih Pak Asari. Tentang pertanyaan, iya, aplaus untuk Pak Dimas ya. Untuk pertanyaan tentang bagaimana apakah keenam profil pelajar Pancasila bisa dimasukkan dalam tujuan pembelajaran, maka jawaban saya adalah tidak semuanya bisa dimasukkan dalam tujuan pembelajaran. Semisal contoh, berkebinekaan global. Ini kalau misalkan materinya materi toharoh, itu bagaimana ya kita masukkan ke tujuan pembelajarannya? Kalau misalkan yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, saya kira masuk nggih. Kemudian mandiri juga ada, kemudian bernalar kritis, kreatif serta bergotong royong. Tapi yang kebinekaan global ini yang perlu saya tanyakan juga ya. Bagaimana nanti ketujuan pembelajarannya kalau misalkan kebinekaan global itu juga bisa dicantumkan ke tujuan pembelajaran. Seperti yang disampaikan Bapak Dimas tadi, kan bisa katanya ya. Semuanya bisa, 6 unsur itu bisa. Tapi kalau dari saya, tidak semuanya bisa. Itu Bapak Asari, mungkin penjelasan yang cukup singkat, nggih. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Gundari, luar biasa. Ada dua pendapat di sini sudah. Mungkin Pak Dimas sendiri masih mau menanggapi apa yang disampaikan oleh Bu Gundari tadi. Katanya Bu Gundari tidak bisa semua dimensi itu dimasukkan, tapi katanya Pak Dimas bisa. Jadi menurut Bu Gundari sendiri itu kalau saya membaca, seolah-olah Pak Dimas ini memaksakan diri untuk memasukkan 6 dimensi itu dalam satu kegiatan pembelajaran. Monggo Pak Dimas gimana? Ya, terima kasih Pak Asari, Bu Gundari. Sebelumnya yang panjenengan semuanya saya hormati nggih. Jadi kalau menanggapi dari yang disampaikan Bu Gundari, apakah bisa misal materi toharoh itu dimasukkan ke kebinekaan global? Menurut saya tetap bisa, Pak. Dengan teknisnya nanti seperti ini, Pak Bu. Mungkin di toharoh itu kan cara menyucikan diri. Anak-anak itu kan ketika di rumah itu kan cara menyucikan dirinya atau mungkin ambil contohnya wudhu itu kan kadang beda-beda Bu. Ada yang menggunakan ada yang mulai dari kakinya duluan yang dibasuh atau dari telinganya duluan, kemudian ada yang dari wajahnya dulu atau dari berkumur dulu. Nah, tahapan-tahapan itu kan anak-anak tidak semuanya memahami, meskipun ada beberapa memahami. Nah, di sana kita bisa menggunakan aspek itu tadi, kebinekaan global. Jadi pemahaman anak-anak dasarnya itu sudah heterogen gitu, Bu. Jadi itu insya Allah bisa dimasukkan ke sana. Barangkali ada pencerahan dari Pak Asari selaku fasilitator. Mohon dikoreksi juga Bu Gundari dan Pak Asari, makasih. Baik, terima kasih Pak Dimas dari Bu Gundari. Luar biasa. Sama-sama saling memperkuat dengan argumennya sendiri. Dari apa yang disampaikan oleh Pak Dimas dan Ibu Gundari, semuanya benar. Menurut Pak Dimas, bisa ke-6 dimensi tersebut kita masukkan dalam tujuan pembelajaran ketika kegiatan pembelajaran. Kemudian katanya Bu Gundari tidak bisa, semuanya benar. Tergantung bagaimana cara kita mengemas pembelajaran itu yang bisa memuatkan 6 dimensi tersebut. Jadi bukan tergantung materi yang kita berikan. Andaikan saja, misalkan saya hanya mau memasukkan nilai keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia itu dalam materi toharoh, itu bisa. Tidak perlu saya melibatkan gotong royong dan lain sebagainya. Jadi tergantung kreativitas kita sebagai guru bagaimana mengemas pembelajaran itu agar bisa memuat 6 dimensi yang ada di profil pelajar Pancasila. Oleh sebab itu, maka kita harus sering-sering literasi dan numerasi agar ilmu kita semakin menambah setiap hari sehingga kita terus kreatif dalam melaksanakan pembelajaran sehingga benar-benar menghasilkan
profil pelajar Pancasila. Itu dari saya. Wow, rupanya Bapak Ibu ini sudah mulai merancang, sudah punya rancangan ke depan seperti apa siswanya akan dimodif seperti apa ke depan. Nampaknya sudah mulai ada pencerahan dari wajahnya, sudah mulai semangat untuk menciptakan profil pelajar Pancasila. Baik Bapak Ibu, itu pembelajaran kita hari ini. Kemudian ada tugas Bapak Ibu yang harus dikerjakan di rumah, bukan berupa tulisan atau bukan berupa apa, tapi tugasnya adalah menanamkan pada diri Bapak Ibu untuk bisa menciptakan profil pelajar Pancasila. Harus ditata niatnya dari sekarang, itu tugas saya. Kita harus menata niat bagaimana agar kita bisa menciptakan generasi Indonesia, generasi pelajar kita menjadi generasi yang profil pelajar Pancasila seperti apa yang diharapkan oleh Bapak Pendidikan kita, yaitu Ki Hajar Dewantara. Terima kasih Bapak Ibu. Sampai jumpa di pertemuan yang akan datang. Saya kangen sekali dengan Bapak Ibu yang luar biasa semangatnya dan intelektualnya luar biasa, sehingga membuat saya semangat untuk terus melakukan pembelajaran ini. Sekian dari saya. Kalau ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sebelum diakhiri, mari kita tutup acara ini dengan pembacaan surat Wal-Asri dan doa penutup majelis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. والعصر Innal insana Innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Rabbil alamin. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.